Halo semuanya, jadi nama saya Lianata Sindifong dari kelas 9C nomor absen 12 ingin melakukan praktikum IPA membuat sel hewan. Jadi ini sel hewannya. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Ini ada alat-alatnya. Yang pertama ini styrofoam paling besar untuk badan utamanya. Lalu di sini ada styrofoam yang kecil-kecil untuk bagian isinya. Lalu di sini ada plastik atau lilin mainan untuk jaga-jaga kalau misalnya ada beberapa yang kurang. Lalu di sini ada cat sama kuas. Lalu di sini ada cutter dan gunting. Dan satu lagi ada bahannya itu pita. Bukan pita sih, kayak kertas gitu modelannya. Cuman ya bisa dijadiin kayak pita atau apapun itulah yang berguna buat isi dari sel hewannya. Jadi di sini ada sedikit perubahan, yang di sini udah dibetulin jadi lebih kelihatan liku-liku yang di dalam. Terus ini juga udah dibetulin jadi lebih rapi. Lalu ini juga udah dibetulin sedikit jadi lebih rapi juga. Oke. Jadi untuk bagian dari sel hewan, yang pertama di sini ada nukleus atau inti sel yang warna putih di tengah. Nah, untuk inti sel ini biasanya berdiameter kira-kira 5 mikrometer. Lalu
inti sel ini disusun sebagai molekul DNA bersama dengan berbagai protein untuk membentuk kromosom. Lalu untuk fungsi-fungsinya, yang pertama adalah kompartmentalisasi sel, lalu ekspresi gen, lalu memproses pra-mRNA. Lalu untuk fungsi utamanya dari fungsi-fungsi tersebut dan fungsi-fungsi lainnya, yang pertama adalah mengontrol ekspresi gen, sama seperti fungsi tadi, dan sebagai mediasi replikasi DNA selama siklus sel. Lalu, di dalam inti sel ini, ada anak dari inti sel atau yang ada di dalam inti sel ini namanya nukleolus yang warnanya agak kecoklatan di sini. Nah, nukleolus ini terdiri dari protein dan asam nukleat. Lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk yang kedua, untuk bagian kedua di sini ada RE atau retikulum endoplasma. Kenapa di sini ada dua dan warnanya beda? Karena retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah retikulum endoplasma halus yang warna oranye dan retikulum endoplasma kasar yang warna hijau. Apa sih bedanya dari RE halus dan RE kasar ini? Yang pertama, untuk RE halus dia itu tidak diselimuti ribosom. Lalu dia ini sebagai tempat untuk membentuk lemak dan juga steroid. Dan untuk sel-sel yang banyak RE halus ini biasanya terdapat di hati. Lalu untuk RE kasar atau retikulum endoplasma kasar, ini biasanya sebagai tempat menghasilkan membran fosfolipid dengan prekursornya yang berasal dari sitosol. Jadi untuk yang ketiga di sini ada mitokondria. Jadi ini yang warnanya kuning yang agak ada liku-likunya di dalamnya itu namanya mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel dengan membran ganda. Mitokondria ini menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang gunanya sebagai sumber energi kimia. Dia ini biasanya disebut juga sebagai pembangkit tenaga pada sel karena dia menghasilkan energi kimia sebagai sumber kan. Terus untuk fungsi-fungsinya dari mitokondria ini, yang pertama ada metabolisme asam lemak, yang kedua ada biosintesis pirimida, yang ketiga ada homeostatis kalsium dan lain-lain. Ya, terus untuk ada juga fungsi utamanya itu adalah sebagai tempat respirasi sel. Untuk yang keempat di sini ada badan Golgi. Badan Golgi itu yang ini yang lika-liku ini. Ya, badan Golgi ini adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Lalu fungsinya dari badan Golgi ini adalah membentuk kantung atau yang biasa kita sebut vesikula untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar kecil. Lalu badan Golgi ini juga berisi enzim-enzim dan bahan-bahan lain untuk membentuk membran plasma. Lalu untuk bola-bola kecil atau bulat-bulat kecil ini yang warna putih samping badan Golgi yang ada 3 dan 3 ini ada 6, itu namanya adalah vesicle secretory. Untuk yang kelima di sini ada lisosom. Lisosom ini yang 2 bola putih. Ya, lisosom ini mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Lalu untuk fungsinya ini sebagai endositosis, fagositosis, dan autofagi dan mengontrol pencernaan intraseluler. Lalu di sebelah si lisosom yang di atas ini ada bintik-bintik warna pink. Nah, itu dinamakan sebagai ribosom, ini sebagai tempat sintesis protein. Oke, untuk yang keenam di sini ada sentriol. Sentriol ini yang bentuknya seperti batang di sini. Nah, si sentriol ini dia terlibat dalam pembelahan sel. Lalu si sentriol ini fungsinya sebagai pusat pengelompokan mikrotubula. Lalu sentriol ini di bawahnya ada kayak bintik-bintik kecil banget, kayak pori-pori. Dan itu namanya adalah kontrosom. Lalu untuk yang ketujuh di sini ada peroksisom. Peroksisom ini yang warnanya biru dongker, ada 2 di sini. Nah, si peroksisom ini dia itu mengandung protein pencerap atau reseptor.
Oke, yang ke-8. Yang ke-8 ini ada sitoplasma. Sitoplasma ini yang warnanya merah. Ya, yang merah. Jadi ya sekelilingnya ini loh, di dalamnya, di dalam selnya ini namanya sitoplasma. Ya, sitoplasma ini dia fungsinya itu sebagai media terjadinya reaksi metabolisme sel. Ya, jadi dalam sitoplasma ini juga ada sitosol, yang namanya sitosol. Itu tempat si organel-organela ini melayang-layang di dalamnya, di dalam si sel ini. Itu karena bantuan sitosol. Yang ke-9, yang terakhir, ini ada silia yang bentuknya kayak antena atau kayak buntut ini. Ini silia ini berfungsi sebagai yang ngebantu untuk pergerakan selnya ini, sama pelindung si organel-organel di dalam ini saat proses terjadinya metabolisme. Itu dia pelindung di saat transportasi, saat metabolisme. Yang lindungin adalah ini. Tambahan yang ke-10 ini adalah membran sel. Jadi dia ini luaran selnya yang warna kuning ini namanya membran sel. Dia ini lumayan penting ya. Dia itu bisa mengatur mineral dan nutrisi yang ada di dalam selnya dan di luar selnya. Oke, sekian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang sel hewan dari saya.